Kita akan buka pertama dari Efesus pasal 4 ayat 23. Ya, Efesian. Oke. Nah, mengapa seringkali kita itu melihat apa-apa itu gampang negatif? Betul nggak? Kadang-kadang nggak ada masalah pun, kita cuma dengar orang ngomong dikit aja. Tiba-tiba bisa negatif. Betul nggak? Itu kenapa? Oke. Secara dasar semua manusia di dunia itu hidupnya lebih cenderung ke arah negatif daripada positif. Betul tidak? Dari anak-anak kecil pun kita sudah bisa belajar. Kalau yang baik kenapa susah nempel? Yang jelek cepat sekali itu anak-anak. Iya toh? Nah itulah kita manusia. Nah ini masalahnya. Efesus 4:23. Salah seorang silakan boleh membaca ayat ini. Ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, kenapa pembaharuan itu yang Papa sediakan paling penting di dua bagian hidup kita? Supaya kamu dibaharui dalam apa dan apa? Roh dan pikiran. Nah, roh itu bicara batin, bicara manusia di dalam, inner man. Itu bicara spirit kita, hati. Itu yang pertama diperbarui. Yang kedua itu pikiran kita. Ya, kalau kita melihat secara umum, ya secara general, binatang tuh nggak bisa stres secara general ya. Kenapa? Sebab pikiran mereka cuma satu, hidup untuk makan atau dimakan yang lain, dah gitu saja. Binatang nggak pernah punya pikiran macam-macam. Nggak harus kerja ya? Nggak harus kerja. Oh iya harus kerja cuman. Iya tapi kan untuk mereka ya, artinya nggak ada tanggung jawab lah. Tapi kita, ampun pikiran ini bisa berapa macam. Pernah nggak kita ngecek, duduk 5 menit, walaupun lagi pegang Alkitab, ini pikiran bisa macam-macam. Iya enggak? Nah maka itu ini yang perlu diperbarui. Mindset, kita sudah dengar kata mindset itu. Nah ini, suami istri sering ribut, dalam relationship sering ribut, partner kerja bisa ribut. Itu cuma pikirannya, pasti beda. Yang satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Nah terus mau kemana ini jalannya kalau begini? Nah ternyata seperti itu hubungan kita dengan Bapa di surga. Masalah utama kita dengan Bapa di surga bukan karena kita kurang berdoa, kita kurang rajin ke gereja, kita kurang baca Alkitab, kurang memberi persembahan. Bukan. Masalah pikiran ini gak sejalan dengan dia. Coba baca dulu Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Jadi pikiran ini yang harus diperbarui dengan hati kita, ya. Nanti kita bicara soal hati juga. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Iya, silakan dibaca. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya, siapa aja? Ya, yang kuat. Silakan. Sebab rancanganmu. Betul itu. Sebab rancanganku. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas bukan? Nggak usah Tuhan dengan kita. Kita dengan anak-anak kita saja sudah sering kali selip. Beda yang kita pikirkan dengan anak-anak pikirkan. Betul? Kita sudah menikah dengan mertua kita sering ribut. Sudah beda. Nah apalagi kita dengan Tuhan, jauh sekali itu jaraknya. Nah jadi ini masalah. Maka itu kenapa kita sering kali lihat hal-hal negatif. Karena cara berpikir kita yang beda. Ini perlu diubah. Nah mengubah pola pikir itu gampang. 55 ayat 8 dan 9. Kenapa gampang? Contoh, kita baca sesuatu. Kalau kita serius membacanya dan kita betul-betul makan apa yang kita baca, terpengaruh nggak pikirannya? Iya. Nah, masuk itu. Maka itu muncul kata ism, faham, isme. Orang nggak tahu, saya beri contoh jelek. Orang nggak tahu komunis sama sekali dia nggak tahu. Entah tiba-tiba karena dia iseng, kok ada buku komunis? Karena dia iseng, nggak ada kerjaan apa? Dia baca, terpengaruh. Nah, kalau gitu. Bagaimana supaya pikiran kita selalu berpikir positif? Seperti yang Papa kita pikir. Kita harus apa? Tadi kan baca. Nah firman Tuhan ini pikiran Papa kita. Seperti buku-buku itu. Baca novel apa, baca contoh Harry Potter.
Wah, anak bisa terpengaruh luar biasa itu. Ingin jadi tukang sihir, bisa hebat begitu. Karena dibaca itu mempengaruhi pikiran. Jadi mulai hari ini firman ini yang harus jadi makanan utama hidup kita. Jangan baca urut. Capek nanti kalau kita membaca urut. Karena Alkitab ini bukan kronologis. Beda seperti buku-buku yang ada. Karena dia tidak kronologis, maka itu kita nggak baca urut. Lalu bagaimana cara kita baca Alkitab? Ya, saya sering dengar beberapa ilustrasi dari hamba-hamba Tuhan. Alkitab itu seperti almari pakaian. Nah, boleh milih sesuai cuaca. Apalagi di Australia ada 4 musim. Jangan sampai amit-amit winter pakai baju summer atau summer pakai baju winter. Ditertapakan orang itu nanti. Nah, begitu Alkitab. Begitu banyaknya. Sesuai kebutuhan. Kalau misalnya hari ini kita lagi ketakutan, cari firman yang menghibur tentang ketakutan. Ada banyak buku yang sebagai guidance yang menuntun Alkitab itu ada. Alkitab itu seperti library. Kita punya ruang buku di rumah misalnya. Tidak mungkin kita akan baca semua saat itu. Sesuai kebutuhan. Kita mau lagi butuh buku apa? Mau belajar masak? Mau tentang health? Tentang apa? Ya yuk. Jadi Alkitab itu seperti library. Hari itu kita lagi butuh buku apa? Ya kita cari yang buku apa kita mau baca hari itu. Saya belajar dari Billy Graham. Ada 2 pasal di Alkitab. Itu Mazmur dan Amsal. Ya. Kitab Mazmur itu 150 pasal. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Selalu yang ke atas, ya, manusia dengan Tuhan. Kitab Amsal itu selalu bicara hubungan kita dengan sesama kita manusia. Ya. Nah, kalau itu digabung, itu jadi cross, jadi salib. Nah, kitab Amsal itu 31 pasal. Jadi bacalah tiap hari sesuai tanggal. Nanti habis 1 bulan. Karena kan 31 pasal. Dan itu bagus. Jadi berurutan dari tiap tanggal. Hari ini tanggal 10 baca Amsal 10. Di bulan depan ulang lagi. Nah, Mazmur tergantung. Kalau mau habis 1 bulan 1 hari 5 pasal. Kan 150 jadi 30 hari. Nah, Billy Graham berkata, kalau Mazmur dan Amsal kita baca rutin, maka salib ada dalam hidup kita. Dan itu betul. Ya, dan itu luar biasa. Untuk anak-anak juga. Saya nganjurkan semua ibu hamil, suaminya harus bacakan kitab Amsal tiap hari di perut istri supaya anak itu dengar. Penting itu kitab Amsal. Anak-anak sekolah suruh baca Amsal tiap hari. Itu kan kitab wisdom, kitab hikmat. Itu Amsal luar biasa. Nah, itu Billy Graham mengajar. Dan saya ambil cara itu. Sehingga kita nggak kebingungan baca yang mana. Apalagi bagi orang-orang baru. Wow, jangan baca kitab Ulangan, Keluaran, Imamat, pusing sekali, itu bingung. Ya, lalu kitab Tawarid, Silsilah, wah, jangan. Terus ada pengertian berikutnya lagi, Alkitab itu kalau kita anak-anak, seperti makanan-makanan snack dalam plastik yang di meja. Anak-anak nggak bisa buka sebelum ada yang buka kan. Ngerti ya maksudnya? Nah, kalau kita lihat begitu banyak makanan snack yang dalam plastik itu, yang di meja, kita cari yang sudah dibuka. Itu aja kita ambil. Ngerti maksudnya? Nah, kalau kita pernah dengar khotbah dari hamba Tuhan, dia buka satu bagian dari Alkitab. Terus kita bilang, wow, oh begitu. Nah, itu yang kita makan ulang-ulang. Maka itu Alkitab selalu berkata, renungkan, meditate, renungkan. Tuhan nggak bilang baca dan hafalkan. Tidak, renungkan. Nah, merenung itu mengulang. Apa yang kita sudah dengar, kita ulangi lagi. Terus begitu. Ini Tante Lijo ini karena nginep itu tiap malam bisa dengar khotbah. Ya lewat iPhone. Ya, jalan terus itu. Dari khotbahnya Mbak Tuhan itu kita renungkan. Karena dengan merenung itu kita gampang mengingat, bukan menghafal. Beda dengan agama-agama yang lain. Semua agama di dunia harus hafal kitab suci. Kalau kita nggak ada satu ayat pun di Alkitab, tidak ada perintah hafalkan, tidak ada. Adanya renungkan. Karena itu lebih gampang merenung itu.
Nah, merenung itu dalam bahasa Ibrani artinya memamabiak. Apa bahasa Inggrisnya? Memamabiak. Cuy. Mengecap. Iya, bukan jadi ditelan. Dikeluarin. Iya, keluarin makan lagi, kunyah lagi, telan lagi, keluar lagi. Nah, Seperti itu, sapi. seperti sapi. Itu merenung. Jadi satu bagian firman yang begitu kuat bekerja di hati kita. Saya bisa 3 bulan gak ganti-ganti. Itu saya renungkan tiap hari. Nah, ternyata waktu saya sering layani anak-anak kecil begitu, coba lihat. Saya nggak tahu ibu-ibu masih ingat pengalaman waktu anak-anak masih bayi, masih kecil. Kalau mereka mau tidur minta cerita, itu satu buku itu sudah mungkin 40 kali, 50 kali kita ceritain. Anak itu nggak bosan. Iya, benar. Minta sampai bukunya harus beli baru lagi. Atau DVD. Sampai sudah rusak itu DVD harus beli baru lagi. Ternyata setiap kali kita ceritakan lagi, ada hal baru di benak anak itu. Sampai mereka bosan baru minta yang. Nah, ternyata itu yang Tuhan ingin. Pantas Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak kecil. Jadi kalau baca Alkitab jangan pindah-pindah, jangan urut, nggak akan masuk. Satu bagian kita renungkan, kita ulang-ulang sambil kita praktekkan. Maka pikiran kita otomatis akan sesuai Alkitab. Betul tidak? Satu kali aja tadi ilustrasinya, satu kali saja orang itu baca buku komunis langsung berubah kok pikirannya. Baru satu kali itu baca. Iya toh? Siapa yang pernah baca buku kesehatan? Cuma satu kali. Tapi punya pengaruh. Misalnya daun serai bisa begini. Berapa kali kita cerita ke orang-orang itu? Iya, baru satu kali baru kita baca. Itu semua pengaruhi. Apalagi firman Tuhan ini. Kalau kita baca ulang-ulang dan kita renungkan, kita resapi, pasti kita berubah. Gampang nggak kalau gitu merubah pikiran kita? Gampang. Tergantung apa yang kita makan. Ya, itu istilah kan begitu. Yang perlu makanan nggak cuma perut loh, pikiran pun perlu makan. Maaf jangan tersinggung, mata pun perlu makanan. Kadang-kadang kita cuma shopping nggak beli kenyang. Lo maaf, lo betul nggak? Mata aja perlu makanan kok, aja mata. Iya, nggak beli nggak apa-apa, saya lihat aja. Nah, jadi yang lapar itu bukan cuma perut. Hati kita bisa lapar. Laparkan kasih sayang Papa di surga. Otak kita bisa lapar. Laparkan buku. Mau baca terus. Mau belajar terus. Nah, itulah kehidupan. Maka kalau firman ini mempengaruhi kita sedahsyat itu, otomatis hati dan pikiran kita pasti berubah. Dan diapakan? Diperbarui. Oke? Ya, sekarang Kolose 3:10. Kolose 3:10. Seorang silakan baca. Ada satu janji yang Papa berikan itu sungguh luar biasa. Kolose 3 ayat yang ke-10. Seringkali kita berkata barang baru ya baru sudah, tapi tidak. Papa kita bilang begini. Kolose 3 ayat 10. Ya, sudah dapat ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Nah, yang terus-menerus diapakan? Diperbarui. Ada Inggrisnya nggak? Tolong dibaca bahasa Inggrisnya. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of the Creator. Being renewed. Being, kata itu kan terus, sedang berlangsung terus. Nah, sekarang bayangkan saudara, kalau ada obat yang bisa diproduksi oleh sebuah pabrik farmasi, itu dia saya mau ngomong makin mudah terus. Apabila Anda makan obat ini sekali makan dan tiap hari diperbarui, mudah terus, wah laku keras itu obat. Kalau setiga 10. Kalau kita tahu janji Papa kita sehebat ini, setelah kita born again, lahir baru toh, itu ternyata nggak cuma berhenti sampai hari itu saja. Itu being renewed. Terus menerus proses pembaruan itu berjalan terus. Maka itu salah kalau sampai ada orang Kristen loyo. Dia salah. Ngerti? Kenapa salahnya? Nggak cocok dengan ayat ini. Nggak diperbarui dong. Satu saja secara psikologi ya. Kalau kita mengalami renewal untuk hal apa saja. Ayo bayangkan kalau tiap bulan gaji naik.
renewal. Ayo bayangkan. Bayangkan kalau tiap, makanya itu. Bayangkan kalau bisa tiap bulan ganti mobil baru, renewal terus. Waduh, betul enggak? Bayangkan kalau tiap bulan bisa dapat berlian baru, misalnya. Loh enggak. Ini kan oh iya, enggak suka. Iya, untuk apa enggak dipakai juga kok? Ngapain belum lama enggak dipakai, disimpan lagi? Oke. Bayangkan kalau suatu hal itu terus-menerus diperbarui tiap hari. Seger hidup itu. Of course. Ya toh, antusias, excited tiap hari. Maka itu kalau Kristen kita loyo ada yang salah dalam hidup ini. Apalagi kita tahu janji di Ratapan 3, new every morning, your faithfulness. Saya tulis Ratapan 3 ayat 23. Ratapan itu lamentation. Iya, lamentation. Coba dibaca itu. Ratapan 3 ya. 23. Bayangkan tiap pagi, apapun yang terjadi pada hari itu, ucapkan syukur. Ya tadi peristiwa mobil sama. Yang terakhir saya kesini kan tiba itu hari Senin waktu itu ya. Ya. Terus Senin depannya saya pulang ke Indonesia. Nah pagi-pagi saya diantar. Saya tinggal di Poinku. Udah masuk freeway 80 yang sudah mau belok ke airport itu. Bayangkan contoh mobil ini mati di freeway. Pek langsung. Bayangin gua panik ini yang nyetir. Aduh, sudah tenang sudah. Gimana ini? Nah dia nggak langganan apa RSVP itu nggak. Terus mau telepon siapa? Mau telepon Pak Yonatan. Dulu percuma. Dia kesini pun macet lagi. Nah, terus gimana kita? Sudah tenang. Loh, nah nanti itu anak-anak saya. Papi gimana? Ya kalau terlambat ya cari flat berikut toh. Apanya panik? Aduh gimana itu? Di start nggak bisa, oke tenang dulu. Langsung pakai hasrat itu. Oke, ya. Ayo kita doa. Tuhan, Engkau yang punya kuasa. Nyala. Jalan mati lagi sampai 4 kali. Sudah bisa bayangkan sampai 4 kali. Yang ketiga baru bisa minggir. Kita masih di tengah tuh. Aduh itu freeway pagi. Pas saya itu jam berapa? 10.25. Seharusnya paling tidak saya nyampe jam 8. Akhirnya nyampe airport dengan baik, nggak ada apa-apa. Jadi yang panik dia, bukan saya. Saya nggak mau panik. Kayak tadi, aduh bagaimana tengah jalan begini, freeway mati. Nanti jam berapa ini persekutuan? Memang kami lihat, tante juga lihat, saya juga lihat. Saya pikir cuma kain aja kan biasa terlempar, mungkin ternyata itu logam seperti rak itu loh, yang jatuh, ya pasti tajam kena, kan langsung pecah itu. Waduh kaget juga. Pasti ada baiknya. Iya, maka itu belajar untuk mempercayai Papa dalam segala. Ada yang baru kok. Udah silakan dibaca Ratapan 3. Ada yang baru, apa saja. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Iya, mulai 22 coba, mulai 22 ya, saya kecepatan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Selalu ada lagunya. Nah, ada lagu banyak itu lagu klasik. Ayat ini paling cocok kita belajar dari siapa? Dari burung. Lo betul nggak? Burung, lihat itu burung. Mana ada burung ngomel? Lo benar nggak? Ayo kita ingat, hari itu belum tentu mereka dapat makanan. Tapi nyanyi ya. Nah, tapi nyanyi. Begitu mereka tahu ini fajar, langsung nyanyi. Aneh, padahal belum tentu dapat makanan. Ya udah tahu ada baru. Nah, ada yang baru. Masa kita kalah dengan burung? Jadi belajar untuk melihat sesuatu, walaupun negatif, tetap ada sesuatu di balik itu kita belum tahu. Nah, apalagi kalau setiap hari kita diperbarui. Udahlah ini janji yang kita pegang. Psikolog itu berkata begini, untuk mendeteksi orang itu mau stres atau tidak, sedang stres atau tidak, itu ngecek waktu bangun pagi. Udah nggak usah ke dokter, nggak usah bayar mahal. Bangun pagi itu dicek, seger atau marah, udah itu saja. Kalau dalam 1 minggu ada 3 hari kita bangun pagi marah-marah, dan itu berlanjut minggu-minggu berikut, wah itu stres namanya sudah. Bangun pagi harusnya seger. Walaupun kita tahu hari itu ada masalah. Karena tiap pagi selalu baru. Ayo kita lihat itu. Maka itu kalau kita bangun pagi tidak seger, kita ke kantor, kita kerja, pasti nggak akan tenang. Walaupun kerjaannya enteng jadi berat. Karena bawaannya marah. Nanti teman-teman di sekitar kita nggak ada salah, kita pelorokin, kita apain.
Loh, orang tuh bingung dong. Salah apa aku? Why you look at me? Iya, itu. Iya tuh, pagi bangun itu penting menjaga suasana hati ini. Untuk tetap bersukacita, bersyukur. Papa engkau baik. Pokoknya pagi-pagi bangun sudah bergembira dulu, sukacita dulu. Jadi di situ pikiran dan hati kita fresh terus, sepanjang hari fresh terus. Ya. Ini di buku saya ada tulisan di bawah. Oh bagus dong, apa tulisannya? How will I be different today because of what I read? Oh, Good. ulang-ulang. How will I be different today because of what I read? Wow, iya baru. Hari ini Seperti yang kita baca. Ada di sini. Padahal ini bukan buku Kristen. kamu baca Iya, Oh iya. buku Kristen saya, tapi tiap hari Ada yang baru ya, ada berapa kali? Oh ya, betul. Jadi kita jadi apa hari ini tergantung apa yang kita baca. Tergantung apa yang kita makan juga ya. Iya, itulah makanan kita itu. Amin. Wah tepat sekali pas lebaran itu. Itu renungkan. Jadi Alkitab jangan jauh dari kita. Ya bukan berarti kemana Alkitab supaya kelihatan rohani. Jangan, orang malah takut nanti. Iya, udah bisa. Ya orang malah takut. Jadi pusat kehidupan itu di dua tempat. Pikiran dan hati kita. Maka itu tadi ayat pertama kita baca di Efesus 4 ayat 23. Itu yang terus menerus diperbarui. Bayangkan kalau itu terjadi dengan kita. Maka siapa yang jadi suami, jadi istri kita? Seneng gak lihat kita tiap hari begitu? Betul nggak? Kalau tiap hari lihat kita lecek ya enak juga. Maaf yang ngomong ini. Betul nggak enak juga dong. Akhirnya banyak suami istri nggak betah tinggal di rumah. Tapi sebenarnya satu lecek terus ini bagaimana? Yang seger di Iya, luar. dah itu dan yang seger di luar. Enggak, karena dia biasa lihat lecek, lihat segar sedikit udah Wah, benar. Wah, gitu ya. Hati. Nah, juga anak-anak. Kenapa banyak anak-anak senang di sekolah? Begitu dengar mau pulang, aduh. suruh cuci piring. Bukan. Karena lihat papa mamanya nggak harmonis di rumah. Enggak sejahtera. Nggak sejahtera, mau pulang, aduh. Walaupun makanan banyak di meja. Bukan itu yang anak-anak butuhkan. Tapi suasana hati papa mama. Itu yang menentukan. Maka itu firman ini kita harus pegang. Dan iblis kita tahu cara kerjanya. Merusak hati kita. Merusak pikiran kita. Dengan macam-macam itu tadi. Jadi sampaikan ini kepada teman-teman kita yang lain. Untuk hidup mereka dalam kebenaran ini. Supaya tiap hari kita jadi baru. Betapa indahnya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Apa yang Papa janjikan di situ? Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi semua hal yang negatif itu jangan kita stuck on that. Melihat ini jangan. Sudah lihat yang lain. Tetap ada harapan. Kalau dunia aja bisa punya pepatah. Ini gelap sekali. Bilang kalau hujan selesai kan terang lagi. Betul nggak? Dunia aja bisa berkata seperti itu. Segelap apapun. Iya, selalu. Habis gelap terbitlah terang. Amin, betul. Udah 12 ayat 1 dan 2, silakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kata budi dalam bahasa Inggris mind, renew your mind. Oke, saya mulai dari ayat 1. Kata penting di ayat 1 adalah mempersembahkan tubuhmu. Oke ya, kalau kita membayangkan kata mempersembahkan, itu pasti bayangannya ke agama-agama dulu bawa korban. Memang betul. Nah, apa yang terjadi pada seseorang kalau tiap pagi dia bangun? Dia persembahkan hatinya, pikirannya kepada masalah. Orang itu jadi gak karu-karuan hari itu. Iya enggak? Masalah kan kontrol hidupnya. Apa yang terjadi pada hidup seseorang kalau dia mempersembahkan hidupnya kepada uang? Dia berhamba uang. Dia jadi mata duitan. Urusan apa saja duit. Sampai suami istri pun jadi gak bisnis di dalam rumah. Karena semua pikirannya duit.
Nah, kepada siapa kita mempersembahkan tubuh kita? Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada kekhawatiran. Bisa bayangkan jadi apa itu orang? Khawatir terus. Baru sakit sedikit tenggorokan. Jangan-jangan kanker. Karena sudah sakit tenggorokan. Karena dia makan banyak gorengan. Iya toh. Itu orang yang pikirin negatif terus. Karena kekhawatiran jadi tuan dia. Maka itu kita harus selalu tanya. Kepada siapa kita mempersembahkan hidup ini. Kalau kepada Bapa di surga, oh pasti aman. Nah, anak kecil adalah satu-satunya pribadi yang gampang mempersembahkan hidupnya kepada orang tuanya. Boleh nggak saya pakai kata itu? Maka nggak takut. Begitu ada papa mama, aman. Udah trust, betul. Karena memberikan. Ini loh hidupku, papa mama ini hidupku. Sama seperti kita kalau sakit. Apa bedanya kita ke dokter yang kita belum pernah kenal dan kita ke dokter yang kita sudah kenal? Lebih confident. Nah, dalam psikologi ditemukan orang yang sakit kalau datang ke dokter yang dia kenal, dokter keluarga misalnya, itu 80% sudah sembuh sebelum diobatin. Iya, karena udah tenang. Benar gitu, kalau sudah tenang. Juga gitu, kalau sakit gimana besok appointment sama dokter jam 3 jam 4. Belum kesana sudah sembuh dulu nih. Iya. Udah tahu obatnya Itu gitu betul. Nah, itu artinya mempersembahkan. Bayangkan kalau itu kita buat pada Bapa di surga. Aku minta kepadamu saudaraku, persembahkan tuh sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Artinya serahkan hidup itu kepada dia. Apa saja, sejelek apa keadaannya, tetap ada jalan keluarnya. Nggak usah percaya Tuhan pun tetap selesai kok. Iya toh? Kita lihat kasus-kasus yang ada di dunia. Presiden siapa, artis siapa, menteri siapa yang punya masalah. Nggak apa-apa sekarang beres lagi. Nah, masalah itu oke, itu wajar. Semua orang hidup pasti punya masalah. Tapi cara kita menghadapinya itu. Ayat yang kedua, Tuhan minta baru budimu pikiran. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Bapa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu di ayat 2. Jadi kembali pikiran lagi yang diminta oleh Tuhan. Nah, ya. Jadi pikiran kita tergantung dengan apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca. Kita banyak dengar orang ngomong yang negatif, terpengaruh dengan negatif itu. Maaf saya cuma ceritain. Saya nggak tahu kapan terakhir saudara pulang ke Indonesia. Saya sedih di Jakarta khususnya. Ini orang-orang Kristen, khususnya yang menengah ke atas ya. Itu kalau kumpul tuh hanya bicara barang ini, barang itu. Merek ini, merek. Iya, merek itu kasihan. Nah, berapa yang tinggal di luar negeri itu bisa minder loh kalau pulang ke sana. Contohnya saya kalau ke Manado, Oh ya. saya tuh kayaknya got nothing gitu. Mereka udah ngomong apa-apa, what's going on, I don't understand what you're talking about. Iya, masalahnya belanjanya. Karena itu salah banyak pendeta khotbahnya begitu masalahnya. Soal kemewahan benar. Anak kamu mau beli ini 148 juta. Ya saya pakai tas plastik dia. $5. Serius itu. Kan saya sering keluar negeri itu mereka yang di Eropa, aduh kalau lihat di Indonesia ini gila betul. Very consumer. Iya. Sangat konsumerisme. Nah, jaga hati kita. Nah, bayangkan kalau kita kumpul orang seperti itu, nggak jaga hati, nggak jaga pikiran, stres. Ya. Betul. Kenapa? Aku tuh balik. Kenapa terbalik? Kalau di sini kadang-kadang teman beli ini bilang gini, aku dong $2 gitu. Aku dong ini cuma $1 gitu. Bukan barang. Lu iya makanya itu masalahnya. Gengsi. Iya, ngeri loh. Ngeri. Mereka ke gereja itu, aduh, ampun dah. Benar nggak? Terus lihat istri pendeta juga, aduh, minta ampun juga lah. Oke, mereka pernah marah saya ngomong gitu. Karena saya bilang kamu nggak lihat berapa banyak orang yang susah. Itu, iya nak. Maka itu saya sering tegur mereka itu kalau kesaksian. Oh saudara, saya baru diberkati Tuhan bisa beli mobil baru. Oh saya baru bisa beli apartemen, saya dikasih orang begini. Saya bilang jangan saksi yang begituan. Lihat kondisinya dong. Siapa yang datang hari ini? Lihat ke bawah ya. Iya, lihat ke bawah. Orang jadi sakit hati dong. Akhirnya merasa, aduh salah apa aku dengan Tuhan ya? Kok saya nggak dapat? Iya kok aku nggak dapat? Kok aku nggak diberkati? Nah itu salah apa aku dengan Tuhan? Iya kok kenapa dia bisa begitu? Kita juga miskin. Tapi kalau di hari itu mereka
kayak hati. Iya. Ya, maka itu yang penting jaga pikiran kita dan hati kita. Kepada siapa kita bergaul kita harus punya filter istilahnya. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan mereka, tapi ada filter. Iya, filternya adalah firman Tuhan itu. Selalu itu yang menjaga kehidupan kita. Yang penting pikiran kita, supaya hati kita itu betul-betul dipulihkan terus setiap saat. Waduh, hidup itu indah kalau kita bisa hidup dengan cara yang seperti Yesus ajarkan kepada kita. Saya kalau ke Manado, kalau ke gereja kan pakainya sederhana ya, kita confidence aja, pede aja. Terus orang-orang, loh itu anaknya Om Sibu tuh pakaiannya dari Australia masa begitu? Malu-maluin. Itu saya pendeta Sibu. Hah? Anak Om Sibu. Nah, singkong. Oh Sibu. Saya kira Om Sibu. Maksudnya ke orang tuanya dapat anaknya begitu ya. Oke. Kita lihat ayat yang berikut. Bagaimana hati Tuhan untuk mengasihi kita semua dengan konsep yang benar. Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Orang itu harus melihat Yesus lewat kita. Itu bukan dengan apa yang kita pakai, tapi apa yang kita buat. Oke, saya ulangi lagi. Orang-orang di sekitar kita harus bisa melihat Yesus di dalam kita. Itu bukan apa yang kita pakai. Kenapa saya pakai kata ini? Karena agama, ya agama. Itu kelihatan dari mereka pakai. Ya. Betul-betul? Kenapa kita tahu dia Islam? Kenapa kita tahu dia Buddha? Itu Hindu. Kan dari pakaiannya. Oh, makasih Bu In. Saya ulangi lagi. Biarlah orang-orang melihat Yesus dalam hidup kita bukan dengan apa yang kita pakai, tapi melihat Yesus karena apa yang kita buat. Amin. Tolong dibaca. Markus 7 ayat 37. Iya, dibaca. Ya, 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata. Amin. Ini yang berkata orang-orang di sekitar situ. Sungguh, Ia menjadikan segala-galanya baik. Markus 7, 37. Jadi saya ulangi lagi. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang belum Kristen, ya, tergantung kumpulan kita kumpulan apa. Ya tadi itu. Kalau kumpulan jet-set, ya kan dilihat sepatunya merek apa itu. Di atasnya merek apa itu. Biasa. Terus dia pakai gelang-gelang apa? Wajar. Apa ke diamond? $5. Ya. Tapi biarlah orang melihat kita itu dari perbuatan kita, bukan dari apa yang kita pakai. Dan ini yang dialami oleh orang-orang itu. Mereka berkata, lihat, dia melihat segala-galanya jadi baik. Kehadiran kita dalam kelompok apa saja, dalam kondisi apa saja, apa yang dampaknya ke orang, impactnya itu apa ke orang lain. Nah, itu penting sekali. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, wah itu luar biasa. Belum lama saya mimpin satu perjamuan kudus satu gereja. Nah, buat saya itu hal sederhana, tapi ternyata ada satu revival besar di gereja itu. Saya cuma ngomong satu hal begini. Tuhan Yesus berkata, ini makanan yang sungguh-sungguh, betul nggak? Tubuhku ini adalah makanan yang sungguh-sungguh. Darahku adalah minuman yang sungguh-sungguh. Itu Yohanes pasal yang ke-6. Nah, saudara, berapa kali kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus? Bukan berapa kalinya yang penting, tapi dampaknya. Nah, karena itu sudah lama saya renungkan. Saya bilang gini pada mereka, ayo, kalau kita makan durian, bisa bohong nggak? Ayo, kalau makan durian bisa sembunyi nggak? Nggak bisa. Ngomonglah, aku nggak makan. Baunya ini apa? Nah, kalau durian saja nggak bisa ditipu orang makan, apalagi tubuh dan darah Yesus kita makan. Harusnya ada aroma Yesus yang keluar dari hidup kita. Nah, betul tidak? Masa Yesus kalah dengan durian? Logikanya, ayo. Nah, ini loh masalahnya. Berapa kali kita makan dan minum perjamuan itu, tapi kok orang lain di sekitar kita nggak rasa apa-apa? Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Nanti ilustrasi itu, wah, akhirnya mereka terjadi diskusi luar biasa, sederhana sekali. Karena Tuhan ingin kita menikmati apa yang kita dapat dari Dia, dan setelah itu orang lain harus menikmati juga. Ada impact.
Oke, 1 Korintus pasal 2. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Silakan dibaca. Bersyukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu membawa kami di jalan apa? Kemenangannya. Terus? Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan perantaraan kita, orang itu akan mencium keharuman kemenangan Kristus di mana-mana. Amin. Artinya kemana saja kita pergi, keharuman ini harus dicium orang, harus dirasakan oleh orang. Apalagi janjinya luar biasa. Senantiasa. Apa arti kata senantiasa? Selalu, terus menerus. Membawa kita di jalan apanya? Kemenangannya. Walaupun itu negatif keadaannya, walaupun itu kacau. Percayalah, kita tetap ada di jalan yang namanya jalan kemenangan. Senantiasa. Iya, bacakan. 2 Korintus 2 ayat 14. Iya, silakan baca. Now thanks be unto God, which always cause us to triumph in Christ and make manifest the savor of His knowledge by us in every place. Amin. Triumph, kata kemenangan itu. Kenapa beda? King James. Iya, itu King James. Jadi tiap hari Papa membawa kita di jalan yang namanya jalan kemenangan. Amin. Supaya keharuman Kristus itu nyata. 2 Korintus 2 ayat 14. Kita baru baca tadi itu. Kalau kita belajar tentang listrik, ya, kebanyakan kita pasti nggak ngerti. Tapi kita tahu, kalau nggak ada arus yang negatif dan positif, nggak ada listrik. Bayangkan kalau hidup nggak ada listrik, aduh, kayak apa itu menderitanya? Kenapa sentir? Ya, nah, artinya apa? Kita hidup nggak cuma perlu yang positif saja, betul? Yang negatif pun kita perlu. Karena positif nggak ada negatif, nggak nyala itu listrik. Walaupun kita nggak usah cari-cari yang negatif, dia pasti ada. Kalau kita menghindar yang negatif, ya rugi sendiri. Walaupun kita nggak cari-cari yang negatif itu ya, kita nggak cari-cari. Maka itu dari semua pengalaman yang ada dalam kehidupan kita itu belajar bahwa kita nggak boleh kalah lagi. Amin. Apa saja, Tuhan tetap buat yang terbaik buat kita semuanya. Hanya punya satu tujuan, supaya orang-orang yang kumpul kita dan kalau kita kumpul mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan orang itu akan memuliakan Tuhan. Wah, betapa indahnya kalau itu terjadi. Ya, ayat yang terakhir. Lalu siapa mau tanya silakan. Ayat yang terakhir. Roma pasal 14 ayat 1. Seringkali kita melihat negatif pada seseorang karena perbuatannya atau karena cara berpikirnya atau perkataannya atau pendapat hidupnya yang buat kita kok aneh sekali. Tapi ini hukum Kristus. Tolong dibaca Roma 14 ayat 1. Jangan menghakimi saudaramu, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bagus bukan firman ini? Tentang jangan menghakimi saudara. Senegatif apa? Perbuatan, kelakuan, perkataan, cara berpikir seseorang. Firman ini berkata, terima orangnya. Jangan kamu mendiskusikan pendapatnya, idenya, jangan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Maka kalau kita belajar ayat ini cuma satu kesimpulannya, hidup nggak punya musuh. Loh betul nggak? Kita nggak akan punya musuh kalau begini caranya. Kita seringkali ya tanpa sadar, baru ada orang bertingkah dikit aja. Wih, itu diskusi bisa berbulan-bulan ngomongin orang itu nggak bisa. Jahat sekali kita ini. Loh, betul nggak? Pindah dari Muslim ke Kristen tuh sampai 1 tahun lebih. Jahat sekali toh. Karena Tuhan mau kita menyelamatkan orang-orang itu. Kalau kita buang orangnya karena negatifnya, kita jahat. Maka itu ada istilah bukan kalau bayi itu
yang kotor pampersnya jangan dibuang dengan bayinya dong. Kasihan dia, ya buang pampersnya saja. Jahat sekali bayi dibuang juga. Gitu. Maka kita bisa bergaul dengan orang model apa saja. Karena cara kita memandang seseorang pakai kacamatanya Tuhan. Ya, Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Maka hidup itu nggak punya musuh, enak. Ya, banyak kita itu bodoh. Maaf ya saya berkata bodoh. Bodohnya gini, yang salah orang itu, ngapain kita yang ngerasain? Betul nggak? Kalau dia salah, biar dia yang salah. Urusannya dia dengan Tuhan. Makanya kenapa terus kita jadi jengkel, jadi wadah, terus nggak bisa tidur gara-gara dia. Waduh, goblok kali itu. Kita harus tetap bersahabat untuk bisa menyelamatkan jiwa orang itu. Oke. Udah, Roma 15 ayat 7, silakan dibaca. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan. Luar biasa. Standar yang Tuhan pakai itu standar dia menerima kita. Ayo kita pelajari. Waktu Tuhan Yesus menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga, itu pakai syarat nggak? Pakai percobaan tidak? Misalnya gini, Daniel, misalnya gini, saya datang, Tuhan saya berdosa Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya bertobat. Baik Daniel, percobaan 3 bulan dulu. Kita tahu tidak? 3 bulan kamu benar terus, oke. Enggak, ya. Bayangkan, jadi standarnya itu jelas. Sebab itu terimalah seorang akan yang lain. Sama seperti Kristus menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Bayangkan itu ukurannya. Dia terima kita enggak? Baumu mandi dulu? Enggak. Maaf ya. Iya dong. Tidurannya kepanjangan. Jadi saudara, waktu kita bergaul dengan orang senegatif apapun orang itu, pakailah hukum ini. Karena kita mau menyelamatkan dia. Maka kita menyelamatkan dia. Dalam hal apa saja. Itulah kasih. Maka dengan demikian dunia akan kenal siapa Yesus. Nah jadi negatif bisa berupa keadaan, bisa berupa orang, bisa berupa apa saja. Kalau kita sudah pakai pikiran Kristus, pakai hati Kristus, pakai hati Bapa di surga, pakai pikiran Bapa di surga, ya negatif itu nggak ada artinya. Sudah sehari-hari lah, anggap aja seperti kita makan lombok pedes, ya udah. Nanti kan sembuh, hilang sendiri. Oke, ada mau tanya? Ya. Nggak, sebelum bertanya saya cuma mau bilang dulu apa, Pak Daniel batiknya bagus sekali tuh kemejanya. Iya. Saya ini suka batik. Saya itu tidak punya baju lain. Saya juga lihat Bu In batiknya bagus itu. Walaupun orang Pak Daniel, saya tuh mau yang mengenai mendengar suara Tuhan. Iya, mendengar suara Tuhan. Tuhan. Berkali-kali sih dengar gimana caranya untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi kayaknya ada aja kurang mantep di dalam hati itu. Jadi pengen sekali bisa mendengar suara Tuhan itu lebih jelas gitu kan. Ya. Karena saya juga sedang bergumul dengan sesuatu. Ya ada masalah anak sih. Yang mau merit, maunya begini. Jadi saya tuh betul-betul, aduh Tuhan, ini maunya kemana sih gitu. Apa sih yang harus kita buat sekarang gitu. Saya ingin sekali bisa mendengar suara Tuhan. Biar Tuhan yang tuntun. Ya. Mendengar suara Tuhan itu nggak perlu doa puasa, nggak perlu jadi hidup rohani dulu, berapa jam doa sehari, berapa pasal baca Alkitab. Tidak. Mendengar suara Tuhan itu cuma satu, mau taat atau tidak. Kalau Papa melihat di hati kita ada ketaatan, dia pasti ngomong. Nggak usah Tuhan lah. Kalau kita punya anak buah, misalnya kita itu pimpinan satu perusahaan, atau kita kalau di Indonesia punya pembantu, yang kita pimpin ini kalau diajak ngomong bantah terus, malas nggak ngomong dengan dia, ya sudah. Papa juga begitu. Papa nggak akan bicara kepada kita kalau dia tahu kita sudah punya pilihan. Kenapa? Karena Papa itu pribadi yang sangat sopan. Itu saya kagum sekali. Lihat, kalau kita ingat maju 3:20. Nah, lihat, aku berdiri di depan pintu.
Nah, Wahyu 3 ayat 20 itu gereja Laodikia. Artinya Tuhan itu pulangkan ke rumahnya sendiri. Lucu kalau pulang ke rumah sendiri pakai ketok pintu. Itu logikanya. Logika yang kedua. Ayo, walaupun pintu itu dikunci pakai 20 gembok, tanpa dibuka dia bisa masuk tidak? Bisa. Dia Tuhan kok. Nah, dari ayat itu saya belajar, saya kagum. Papa itu sopan. Kalau kita tidak mengizinkan dia bekerja, jangan harap dia bekerja. Dia nggak mau dobrak. Wahyu 3:20, dia tuh, sudah. Maka itu walaupun dia maha kuasa, kalau dia tahu kita sudah punya pilihan, kita sudah punya konsep, dia nggak akan nyampuri. Dia berkata, kerjakan konsep. Lakukan yang kamu pilih. Jadi, mendengar suara Papa ketika kita dalam kondisi nol dan netral. Contoh paling gampang ini kalau saya bicara pada anak-anak muda. Kamu jangan coba berdoa cari kehendak Tuhan. Siapa jodohmu ketika kamu sudah punya 3 pilihan. Ini, gampang gak dia mengerti itu? Nggak bisa. Karena kalau sampai kita sudah punya pilihan, terus kita tanya suara Tuhan yang mana, kita pasti bertengkar dengan dia. Papa nggak mau. Kalau kita taat, jangan bekerja. Ya, saya beri kesaksian saya sendiri bahwa waktu saya sudah lama tinggal di luar negeri, di Amerika, di Eropa. Saya punya PR Australia sudah. Akhirnya tahun 93 saya buang PR itu. Karena Tuhan bicara saya untuk pindah ke Papua. Bayangin, marah itu gereja di Sydney yang sponsor saya. Ya, karena Tuhan bilang saya ke Papua. Nah, saya pun nggak pernah bantah, saya nggak pakai tanya lagi kedua kali, betul atau tidak. Bahkan sampai hari ini, apa saja. Ya, saya punya banyak kesaksian. Maaf, saya cuma cerita. Saya bisa beli rumah. Tahu Tuhan bilang kasih orang itu, saya kasih. Saya nggak pakai tanya lagi, salah atau tidak, enggak. Saya sangat percaya suara Papa saya di surga. Dan saya disuruh apa saja. Maka itu kalau Papa melihat dalam hidup kita ada ketaatan, dia pasti gampang bicara. Contoh, Abraham. Ayo, saya sering diskusi dengan banyak pendeta. Pendetanya seorang pendeta. Kristennya seorang Kristen. Udahlah. Ayo, jujur, malam-malam ada suara. Besok kamu ke airport. Bawa keluargamu semua. Kemana Tuhan? Gak usah tahu. Berangkat dulu. Ayo. Ngerti pertanyaannya? Pendetanya seorang pendeta. Belum tentu berangkat. Loh ya kemana? Tahu dong. Nah, Abraham enggak loh. Pergilah kamu ke suatu tempat yang kamu belum tahu. Bawa keluargamu. Radikal ketaatan itu. Ayo kita belajar. Kalau Papa tidak menemukan ketaatan di hati Maria, Gabriel cuma dapat tugas. Turun ke Israel. Cari gadis. Siapa mau hamil sebelum nikah? Kira-kira Gabriel capek nggak turun naik surga dunia? Loh, betul nggak? Kenapa capek? Ayo, kenapa? Ayo. Nah, siapa mau? Nggak ada dong mau gadis. Goblok zaman itu mati hukumnya. Kenapa Papa langsung tak ke Maria? Nah, karena Tuhan tahu ini yang taat. Begitu gampang nggak dengar suara Tuhan? Gampang dengernya, cari hati yang taat itu yang susah. Mau nurut tidak? Kalau Tuhan ngomong apa-apa, kita pakai syarat nggak? Ya iya ya Tuhan, tapi nah jangan begitu dong. Itu masalahnya. Aku ada kemarin gitu, bilang ke Nomi, kan bergumul karena baru jadi Kristen, tapi hati itu udah di sana karena memang udah jatuh ke situ dan cintanya ke situ ya. Punya cita-cita pengen punya rumah yatim piatu di Indo karena adik-adikku kan yatim piatu karena ibu bapak sudah meninggal. Kita merasakan sakitnya untuk menjadi anak yatim piatu. Aku pengen bantu anak-anak yatim piatu di sana. Terus pengen punya rumah jompo karena ibu bapakku sakit, tidak ada yang bantu, keuangan benar-benar nggak bisa. Anak-anaknya semua juga kekurangan ya, jadi completely nggak ada yang bantu. Aku pengen bikin rumah jompo karena aku pengen
anak-anak atau semua orang jompo, ibu-ibu, nenek-nenek, Bahagia hidup. kakek-kakek bisa bahagia hidup, bisa ke rumah sakit tanpa thinking about how to pay the hospital atau segala macam. Anak-anak mereka yang juga tidak mampu, mereka bisa serahin, ini ibu saya sudah tua, kita nggak mampu masuk rumah sakit, masuk ke situ. Aku pengen seperti itu ya, itu mimpi. Kemarin saya rencana pulang ke Desember sama suami untuk bulan madu, karena kita belum pernah bulan madu selama 6 tahun. Suami nggak pernah pulang holiday selama 6 tahun. Sama sekali uang tidak punya. Untuk cuma punya ide, rencana, pengen. Suami coba udah dikasih, oke, ada cuti nanti tanggal sekian-sekian, that's all aja. Terus aku bilang, gimana caranya ya Bapak? Uangnya nggak punya, belum untuk hotel, belum untuk makan. Bawa bule kan nggak bisa dibawa tinggal di rumah yang nggak ada kipas anginnya apa segala macam, kan harus makannya yang benar, hotel gini segala macam. Terus aku bilang, mimpi aku apakah itu terlalu besar? Karena istilahnya semuanya harus ada duitnya juga kan. Aku bilang, kalau misalnya aku mikir soal duitnya dari mana, that's mean aku diperbudak uang kan, ya kan. Terus aku tanya, oke Bapak, terserah Bapak ceritanya kayak gimana nantinya. Aku bilang, pokoknya asik 3 bulan dari situ, puji Tuhan $900 sudah ada sekarang aku untuk tiket, 3.000 sudah ada untuk aku selama 12 hari di Indo sama suami itu. Terus kemarin aku tanya, Bapak, aku pengen buka ini panti jompo di Lombok. Aku bilang gitu, karena Lombok kan banyak sekali kampung yang orang aja nggak bisa baca gitu kan ya. Terus benar-benar miskin banget kan, karena civilizationnya kurang gitu kan, karena benar-benar tertinggal gitu. Terus Bapak bilang gini, kamu mau pulang ke Indo, mau buka rumah yatim piatu, buka sana. Kamu mau buka panti jompo, buka sana. Kamu mau sejahterakan keluarga kamu yang Islam, sana. Saya bilang, tapi itu tapinya keluar. Tapi duitnya dari mana? Kamu masih meragukan? Jangan ragukan aku, sana kerjakan. Aku mikir sampai sekarang, caranya gimana ngerjainnya sampai sekarang. Pulang nanti cari tanah di Lombok. Langsung itu, iya. Loh, cari tanah kan nggak apa-apa. Belum tentu bayar kan nggak apa-apa. Itu namanya iman. Ya, apalagi untuk itu hati Tuhan Yesus, ya udah, usah kita mulai cari. Seperti mau berangkat ya ada uang, toh Tuhan bisa sediakan. Jadi mendengar suara Tuhan, kalau hati kita betul-betul taat. Ibu jelas sekarang 0, netral dulu, nggak ada pilihan apa. Jadi saya nggak boleh milih-milih. Nggak boleh, diam dulu. Nanti Papa akan bicara. Yang lain? Jadi Tuhan cari ketaatan kita. Ayo kita belajar dari pengalaman Daud ya, satu ini. Kisah Rasul 13. Oh maaf, Kisah Rasul 12. Maaf ya. X ya, X. Oh betul 13, saya salah. Maaf, 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22. Ya, saya akan baca. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, aku telah mendapat Daud anak Isai bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Oke, pertanyaannya, waktu Papa bicara ini kepada Samuel, Daud sudah dipilih, sudah dipanggil atau belum? Belum. Pertanyaan berikut, Daud sudah melakukan apa-apa belum untuk Tuhan? Kok bisa Papa bicara? Seorang yang berkenan di hatiku, man after my own heart, dan seorang yang akan melakukan segala kehendakku. Bagaimana? Udah belum dipanggil aja belum? Tahu. Nah, berarti Tuhan baca hati. Maka itu kalau Papa tahu hati kita taat, disuruh apa saja mau, disuruh begini mau. Maria itu istilahnya lentur, fleksibel. Ditekuk oke, diluruskan oke, dibengkokkan oke, diapakan oke. Nah, kalau hati kita seperti Maria, seperti Daud ini, Papa akan gampang berbicara kepada kita. Karena kita nurut. Suruh apa saja mau. Tanpa mikir risiko, tanpa mikir apa. Abraham dipanggil tanpa mikir risiko.
Yang lebih gila lagi kalau saya pakai bahasa Jakarta. Abraham belum kenal loh, siapa yang dimanggil itu belum kenal. Udah masih penyembah berhala kok waktu itu. Harusnya dia logika loh. Siapa ini? Suara apa ini? Tapi luar biasa. Jadi mulai hari ini masing-masing kita tunjukkan hati yang taat. Ya kenapa Pak? Hati yang taat juga boleh nggak Pak, misalnya ya oke saya taat ya, terus saya juga pasrah. Apa boleh? Saya Iya. berserah aja. Boleh. Karena kita kan selalu punya rencana dua. Misalnya kehendak si anak tuh maunya begini. Kita orang tua maunya begini. Gitu. Kita orang tua kan maunya pesta. Gitu. Iya. Sementara si anak kan nggak mau. Nah, saya setuju ya nggak mau. Serius. Kan yang pernikahan. Iya, maaf ya, tolong beritahu yang lain. Maaf, saya akan ngomong. Baca dulu Pengkhotbah pasal 7. Pesta itu kebencian Tuhan. Sungguh pesta kebencian Tuhan. Tapi loh Pak, pesta itu juga saya tuh udah arrange sesuatu itu untuk syukuran, puji syukur. Oke, Misalnya walaupun itu saya stop dulu. Kalau kita bilang syukur, yang terima syukur harusnya siapa? Nah, kalau pesta yang terima syukur tamu-tamu itu dong, makan gratis. Maaf, yang paling salah, maaf ya, Bu In, ini bukan untuk Bu In, tapi untuk semua beritahukan. Wih, saya itu paling marah kalau ada orang pesta. Ini keputusan saya sudah lebih dari 30 tahun. Saya tidak akan pernah hadir di pesta pernikahan sampai kapanpun juga. Karena apa? Orang yang pesta anak kawin itu pamer kekayaan. Oh, maaf, bukan Bu ini, tapi saya bicara, aku mampu nih. Bayangkan, ratusan juta loh sekarang. Maaf, 3 jam jadi tai. Maaf saya. Loh betul nggak? Itu kalau dibangunkan rumah sakit, misalnya uang pesta itu untuk rumah jompo tadi, wah itu kekal itu jadinya. Atau paling gampang gini, anak-anak itu perlu hidup, kasih aja uang itu untuk anak, beli rumah atau buat usaha. Di luar biasa, dekorasi sekarang itu puluhan juta. Ya berarti biaya untuk 3 jam dicopotin lagi, dibuang. Oke, apa Pengkhotbah 7? Eklesiastes, ya. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, itu ayat berapa itu? Ayat 2, coba dibaca ya. Ayo tolong dibaca. Ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Nah. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ayat 4. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Betul anak itu Bu In, sayang uangnya, aduh, sayang. Itu bisa untuk bisnis itu. Di Indonesia tuh kan pesta itu kan dengan mewah sekali. Kalau kita di sini kan enggak, di Indonesia orang mau pesta di sini. 1.000, 2.000 orang, kita di sini kan paling 100, 200. Untuk keluarga aja. Untuk keluarga pestanya dekat. enggak terlalu besar. Anak sekarang zaman sekarang biasa gitu ya. Paling 100 kayak gitu ya. Cuman si anak nih berdua maunya lain, dia maunya tuh nikahnya tamasya. Jadi aduh saya bilang kok nggak persis seperti apa yang saya mau gitu. Hargai orang yang datang ke gereja. Itu berarti mereka mau mendoakan, nggak ngarepin apa-apa. Betul.